Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah rahasia kekuatan Nabi Sulaiman alaihi salam dalam menundukkan seluruh makhluk yang ada di bumi. Ya, jadi semua kita tahu ya kehebatan dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, beliau adalah raja dengan kekuasaan yang sangat luas ya, putra dari Nabi Daud alaihi salam yang berada di bawah kekuasaannya pada saat itu tidak hanya dari golongan manusia, tapi juga dari golongan hewan, dari golongan jin dan lain sebagainya. Ya, nah kita mungkin mengenal Nabi Sulaiman dalam kisah penaklukan terhadap Ratu Bilqis, ya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apa kekuatan dari Nabi Sulaiman alaihi salam sehingga ketika sudah berhadapan dengan beliau tidak ada satupun makhluk yang bisa menentang apa yang diinginkan oleh beliau. Ya, jadi sesungguhnya yang harus diketahui bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam ini adalah seorang nabi dan rasul. Artinya apa? Seorang nabi dan rasul, apapun yang dia miliki itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada mereka, termasuk berbagai kemampuan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam adalah mukjizat yang Allah karuniakan kepada beliau. Ya, beliau bisa menundukkan angin, memanggil angin, ya, berkomunikasi dan menundukkan golongan jin, berkomunikasi dengan hewan, sehingga anak buahnya Nabi Sulaiman itu dari berbagai golongan jenis makhluk, ya. Dan Nabi Sulaiman alaihi salam adalah nabi dan rasul yang kesalehannya, ketakwaannya harus menjadi contoh dan juga teladan bagi kita semua, ya. Nah, jadi ya, di dalam kisah penaklukan terhadap Ratu Bilqis, saya sudah pernah membahas ya dalam video teleportasi cinta, ya. Nanti bisa dilihat, saya cantumkan linknya, bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam memindahkan singgasana Bilqis, yang di zaman kita teknologi itu disebut sebagai teknologi teleportasi, ya. Bahkan Stephen Hawking puluhan tahun mencoba meneliti tentang kemungkinan teleportasi ini dan sampai pada kesimpulan bahwa teleportasi adalah sesuatu yang memang sangat mungkin untuk dilakukan, tetapi membutuhkan energi yang teramat sangat besar, ya. Sehingga penelitian yang dilakukan itu sekarang melakukan teleportasi, memindahkan benda-benda yang kecil-kecil, walaupun setelah dipindahkan dalam jarak yang dekat, susunan atomnya menjadi tidak terstruktur lagi, ya. Itu teknologi di zaman kita. Tetapi di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, singgasana Bilqis yang sedemikian besarnya bisa dipindahkan
ya, sebelum orang berkedip dalam jarak yang teramat sangat jauh, ya, sehingga memang salah satu keunggulan teknologi di zaman Nabi Sulaiman adalah teknologi teleportasi, ya, yang sampai zaman kita ini kita belum bisa menjawabnya. Paling banter di zaman kita ini adalah telepon, ya. Jadi yang dipindahkan adalah gelombang suara, tetapi kalau benda belum bisa, ya. Nah, tentu ilmuwan belajar teruskan untuk mencoba menggali berbagai khasanah, ya, di masa lalu, ya, untuk dijawab dengan sains. Nah, sekarang nih, apa rahasia dari Nabi Sulaiman alaihi salam, ya, di dalam menaklukkan seluruh makhluk? Termasuk kisah yang paling legendaris, ya, adalah menaklukkan Ratu Bilqis, ya. Jadi ketika Nabi Sulaiman yang melakukan dengan kesalehannya, jangankan manusia, ya, sebenarnya jin itu pun tunduk semua kepada beliau. Jadi Anda sekarang kesulitan kan untuk menaklukkan mantan Anda, misal, ya, di zaman Nabi Sulaiman, ya, apa saja tunduk kepada beliau. Tapi beliau memang memegang kunci untuk menundukkan seluruh makhluk. Artinya kalau kita bisa memahami, mengikuti dan menghayati apa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, ya, jangankan mantan Anda, seluruh jin yang ada di sekitar Anda pun akan tunduk dan takluk, ya. Anda bisa lihat jin Ifrit itu adalah legenda para jin, ya, salah satu jin yang paling kuat dan paling berkuasa. Itu pun tunduk dan takluk menjadi pembantu dari Nabi Sulaiman alaihi salam, ya. Bisa kita lihat buktinya tercantum di dalam surah An-Naml ayat yang ke-39, ya. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an takuma min maqamika wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawa singgasana Bilqis kepadamu, ya, kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Surah An-Naml ayat yang ke-39, ya, nanti bisa dilihat surat An-Naml, ya. Nah, jin saja itu menjadi pembantu dari Nabi Sulaiman. Kekuatan Nabi Sulaiman sebenarnya dijelaskan di dalam surat An-Naml ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31, ya. Nanti Al-Qur'annya di rumah dibaca, ya. Jadi di dalam surat An-Naml ayat yang ke-30 dijelaskan, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu min Sulaiman, dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa innahu, dan sesungguhnya isi dari surat itu, ya, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dan di dalam surat An-Naml ayat yang ke-31 dijelaskan, an la ta'lu alayya
wa'tuni muslimin. Ya, bahwa janganlah kalian bersikap sombong terhadapku. Ya, datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Ya. Jadi itu isi dari surat An-Naml ayat yang ke-30 dan ke-31. Ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ya, kelihatan intinya kan, innahu min Sulaiman, bahwa sesungguhnya, ya, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan sesungguhnya isi dari surat itu bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi inti kekuatan Nabi Sulaiman itu ada pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi sebuah ayat yang setiap hari kita ucapkan, kita lafazkan berkali-kali ketika membaca surah Al-Fatihah. Ya, kenapa kita tidak memiliki kekuatan seperti yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam? Karena kita kurang menghayati, ya, ayat yang kita lafazkan tadi. Jadi ketika kita mengaji kita bil lisan, baru sampai pada tingkat lidah dan lisan kita. Ya, belum mengaji yang melibatkan hati, apa yang kita ucapkan kemudian tembus ke dalam hati dan kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka saya katakan, Nabi Sulaiman itu adalah nabi dan rasul yang amat sangat salehnya, amat sangat takwanya. Ya, ketika beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka semuanya menjadi terbuka. Ya, baru beliau menyampaikan keinginan beliau, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin, bahwa jangan kalian bersikap sombong terhadapku, datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Tapi kunci pembuka, ya, Nabi Sulaiman ketika menyampaikan keinginannya atau berkomunikasi selalu dengan kalimat atau dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, ayat ini sungguh ayat yang luar biasa kekuatannya bagi orang yang memahami dan menghayatinya. Ya, saya punya teman itu yang zikirnya setiap hari Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim terus setiap hari. Ya, bahkan ketika dia menikah pun mas kawinnya atau maharnya itu, ya, dengan mas kawin atau mahar lafaz ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya tanya kepada beliau, kenapa memilih mas kawin itu? Jawaban beliau, karena ayat Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya, bentuk hormat dan pujian kita, ya,
yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Dan ketika itu diucapkan, maka dia akan mengikat segalanya, ya. Termasuk kata beliau, kalau saya gunakan mas kawin misal uang 1 miliar, itu tidak akan memberikan ikatan apapun. Setiap saat bisa berpisah. Tetapi ketika mas kawin atau maharnya tadi, ya, ayat Bismillahirrahmanirrahim, itu akan mengikat saya dan istri saya dunia akhirat. Walaupun istri saya berpaling, pergi, dan seterusnya, ruhaninya dengan ruhani saya selalu akan terikat. Dan pernikahan itu akan menjadi pernikahan yang kekal. Kata beliau begitu ke saya, ya. Nah, jadi memang itu yang harus mulai kita lakukan, ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim yang dilafazkan, ya, dengan hati, dengan penuh konsentrasi. Apapun yang Anda inginkan, itu pintu langit akan terbuka untuk menyongsong dan menyambut doa yang Anda panjatkan. Ya, begitu. Jadi rahasia kekuatan dari Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah pada ayat Bismillahirrahmanirrahim yang beliau ucapkan di setiap beliau akan melakukan aktivitas apapun. Ya, beliau mau makan, beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau akan belajar, akan memimpin rapat dengan para pembantu-pembantunya, dan seterusnya. Selalu diawali dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim, dan dengan itu seluruhnya menjadi tunduk kepada beliau. Ya, jadi ya, ketika Anda sudah memahami betul ya ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, apapun yang Anda panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun yang ingin Anda tundukkan, insya Allah akan tunduk kepada Anda dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.